Rambut ada di mana-mana. Kecil, hampir tidak terlihat, atau sangat-sangat panjang. Hitam, pirang, merah, putih, atau warna apapun yang kamu suka. Tebal dan mengilap, maunya sih gitu. Bersinar, berkilauan, lurus, bercahaya. Kamu bahkan mungkin mencoba menyingkirkannya di beberapa bagian. Tetapi rambutmu selalu muncul kembali. Ada beberapa bagian tubuh yang tidak ditumbuhi rambut, seperti telapak tangan, telapak kaki, dan bibirmu. Telapak tangan akan tetap sama di dunia tanpa rambut, tetapi kamu mungkin akan memiliki tangan yang berbeda, yang tanpa kuku sama sekali. Secara teknis, kuku itu juga rambut loh, karena terbuat dari keratin. Tepatnya, rambut yang dimodifikasi pada ujung jarimu. Jadi, tak ada kuku kaki juga. Kalau kamu menikmati kicauan burung, musik, atau deburan ombak, untungnya kamu punya rambut. Kedengarannya memang aneh, tapi rambut kecil di dalam telingamu benar-benar membantumu mendengar suara di sekitarmu. Ada sel-sel rambut kecil berupa bulu-bulu kecil di telinga bagian dalam yang menyerupai sikat terhadap sel-sel sensorik yang membantu mendeteksi suara. Saat bertambah tua, sebagian rambut ini rontok. Karenanya pendengaranmu bisa terganggu. Tapi di dunia tanpa rambut, kita semua akan tuli. Hah? Rambut-rambut kecil itu membantu cairan bergetar di telinga bagian dalam, di bagian yang disebut koklea. Terlihat seperti siput kan? Wah, ada siput di telingamu. Di dalam koklea ada banyak rambut berukuran sangat kecil yang bergetar bersamaan dengan cairan tadi. Dan sel rambut ini terhubung dengan syaraf. Tapi bukan itu saja. Rambut kecil yang sama juga bertanggung jawab atas keseimbangan tubuhmu. Letaknya di saluran telinga yang penuh cairan. Ketika kamu bergerak, cairan ini juga bergerak. Dan inilah yang membantumu merasakan keberadaanmu. Tanpa rambut di telinga, kita tidak akan bisa membedakan mana atas, mana bawah. Jadi, kamu tidak bisa mendengar, tidak bisa membedakan atas bawah, dan tidak bisa berjalan. Kamu jelas butuh pemandu yang punya rambut. Kita semua butuh anjing pemandu. Mari sejenak berhitung. Ada lebih dari 7 miliar manusia dan hanya ada sekitar 900 juta anjing di dunia. Kita bakal butuh anjing lebih banyak lagi. Pada dasarnya kita menggunakan rambut setiap saat sepanjang hidup kita, bahkan baru saja saat kita bernapas. Bulu hidung bisa sangat mengganggu. Rambut ini keluar dari hidung untuk menyapa dunia dan membuat hidungmu gatal. Mengapa tidak dicabut saja? Nah, bulu hidung adalah salah satu pertahanan terbaik yang dimiliki tubuhmu. Dunia tanpa bulu hidung akan benar-benar berbeda. Hidungmu tidak berdaya sekarang. Kasian. Kamu akan menghirup banyak hal yang tidak seharusnya. Bukan berarti kamu akan menghirup pulpen atau cotton bud juga sih. Toh ukurannya terlalu besar bagi lubang hidungmu. Kecuali jika kamu sendiri yang memasukkan benda itu ke sana. Tidak, yang perlu kamu takuti justru debu. Tidak ada tempat yang aman untukmu dan hidungmu yang berharga, tidak juga di rumahmu. Tanpa bulu hidung, kamu harus mengepel lantai setidaknya 3 kali sehari, hanya untuk menghindari tersedak debu yang biasanya tak pernah kamu sadari keberadaannya. Jika kamu ingin memberi hadiah kejutan untuk pesta ulang tahun, belilah sebuah robot vakum menghisap debu. Tanpa bulu hidung, kamu terpaksa memakai masker ski yang menutupi wajahmu sepanjang waktu, lengkap dengan pelindung transparan yang dapat dibuka tutup. Kalau ingin keluar rumah, kamu harus memakainya. Oh ya, kamu mungkin akan benci bercermin, karena kamu terlihat seperti tukang las besi jadul. Memang kurang gaya sih, tapi itu cara terbaik untuk melindungi wajahmu. Bahkan saat berkencan pun, kamu harus selalu mengenakannya. Dan jangan harap kamu bisa memberi bunga. Bukan karena wanginya. Di dunia tanpa rambut, kita akan tetap bisa mencium aroma wangi atau bau tak sedap. Bulu hidung tidak ada hubungannya dengan itu, karena sel sensorik khusus di hidungmu lah yang menangkap aroma dan bau. Serbuk sarilah yang membuat orang ketakutan. Bisa gawat sekali jika benda itu masuk ke hidungmu yang tak berbulu. Maksudku, kamu bisa bersin tanpa henti. Hachi! Saking seringnya sampai perutmu sakit. Nah, tidak ada lagi mawar di hari kasih sayang saudara-saudara. Kamu juga tidak akan memiliki bulu mata. Yang ini penting sekali, karena kamu sangat memerlukannya untuk melindungi matamu. Bulu mata itu seperti perisai ksatria, yang dengan mudah melindungi matamu dari debu dan serat. Saat matamu tertutup,
Bulu mata menambahkan lapisan perlindungan ekstra, layaknya sebuah benteng. Tanpa bulu mata, kamu mungkin bisa saja buta. Perisai mengagumkan ini bukan hanya sekedar pelindung bola matamu yang indah, tapi juga membantu menjaga suhu mata tetap stabil, layaknya pepohonan kecil milikmu sendiri, memberi keteduhan yang nyaman. Jika kamu ingin buka usaha di dunia baru tanpa rambut, pilih saja bisnis kacamata. Kamu akan jadi jutawan. Kacamata jadi benda wajib bagi semua orang saat cerah, berawan, kapan saja. Tapi kali ini bentuknya lebih menyerupai kacamata selam daripada kacamata hitam yang baru kamu beli di mall. Kacamata ini juga dilengkapi filter hidung. Gaya juga. Dan harganya akan sangat mahal. Seperti yang kusebutkan tadi, kamu bisa jadi orang kaya. Kebanyakan orang mungkin akan tetap menggunakan masker las biasa. Murah tapi efektif. Alis seringkali dapat reputasi buruk, seolah tidak terlalu penting. Sebagian orang bahkan mencabutnya dan hanya menyisakan 2 garis yang sangat tipis. Tapi sebenarnya alis mencegah keringat jatuh ke matamu dan berfungsi layaknya perlindungan anti silau. Sangat mudah untuk memecahkan masalah hilangnya alis. Cukup gunakan masker praktis yang tadi itu. Tapi coba renungkan, tanpa alis artinya wajahmu akan kehilangan ekspresinya. Sekarang cobalah bercermin. Saat marah, sedih, atau tertarik, alismu bergerak ke sana kemari. Tapi manusia itu sangat kreatif. Mereka bisa menggambar alisnya sendiri. Mungkin berupa garis tipis yang trendy, atau sesuatu yang lebih gila. Bentuk bunga, desain geometris, atau bagaimana kalau gambar 2 kucing hitam yang sedang tidur. Dan mungkin saja akan ada sebagian orang yang menyukai alis palsu. Misalnya terbuat dari bulu sintetis. Ide bisnis bagus nih, kamu bisa dapat uang sangat banyak. Kulit kita yang ditumbuhi rambut juga akan sangat menderita. Rambut-rambut kecil di lengan dan kaki melindungimu dari segala jenis debu, kotoran, dan minyak. Tanpanya, semua kotoran itu akan menyumbat pori-pori, membuat kulitmu berminyak. Di dunia tanpa rambut, sudah pasti kita semua akan menjadi botak. Bayi, anak-anak, pria, dan wanita. Segala jenis rambut palsu akan berubah menjadi industri bernilai triliunan rupiah. Mudah-mudahan mereka akan mempekerjakan semua penata rambut yang kehilangan pekerjaannya. Tapi serunya, tidak perlu lagi melakukan waxing atau bercukur. Ya kan bapak-bapak? Dan tidak ada lagi uban. Tenang dulu kek. Stres, diet, dan gaya hidup semuanya dapat jadi penyebab munculnya uban di seluruh kepalamu. Olahraga teratur, makan lebih banyak buah dan sayuran, juga menurunkan stresmu di tempat kerja dan di rumah dapat membantu memperlambat prosesnya. Kecuali di dunia tanpa rambut. Tidak akan jadi masalah juga sih. Oh iya, mungkin jauh lebih sulit untuk mengetahui usia seseorang tanpa adanya rambut. Apalagi jika kita semua berjalan-jalan dengan memakai kacamata selam. Tubuh kita akan banyak berubah untuk beradaptasi dan berkembang. Fungsi utama rambut di tubuh kita adalah untuk menjaga suhu tubuh. Ini disebut termoregulasi. Tapi karena orang berkeringat dan rambut adalah tempat yang sempurna sebagai tempat berkembangnya bakteri, bau badan juga akan berkurang. Tidak ada rambut pada dasarnya berarti tidak ada rumah bagi bakteri. Orang yang tidak berambut bisa saja lebih mahir dalam beberapa olahraga. Tidak signifikan sih, perenang yang mencukur bulu kaki mereka 0,06 sampai 0,07% lebih cepat daripada mereka yang tidak bercukur. Kita juga jadi lebih aman dari cedera. Bagian tubuh yang tidak berbulu tidak akan membengkak parah akibat benturan ringan atau memar. Jika tubuh kita tidak memiliki rambut sama sekali, kulit kita mungkin akan jauh berbeda. Karena tanpa rambut untuk menjaga suhu tubuh, kita terpaksa memanfaatkan lemak. Kita harus menimbun sedikit lemak ekstra di bawah kulit untuk menjaga suhu tubuh kita tetap stabil. Dan ucapkan selamat tinggal pada kulit yang lembut dan tipis. Kita mungkin akan punya kulit yang lebih tebal dan kasar sebagai pelindung. Kita bahkan mungkin tidak akan merinding lagi. Rasa merinding berasal dari pangkal rambut. Jadi, mungkin tanpa rambut artinya kita tidak bisa merinding lagi. Kita juga harus menemukan cara lain untuk menunjukkan perasaan, seperti saat kedinginan, ketakutan, atau bersemangat. Hei, mungkin lidah kita akan membengkak. Atau bagaimana dengan mengeluarkan berbagai macam aroma? Misalnya, kalau kita kedinginan,
kita tiba-tiba beraroma seperti kopi pumpkin spice latte. Enaknya. Dan mari kita berpikir sejenak, membayangkan semua orang yang terlupakan di dunia baru berisikan manusia yang tidak berambut. Rapunzel akan terjebak di menara selamanya. Dan bagaimana dengan iklan sampo dengan rambut dalam gerakan lambat? Duh, aku pasti kangen. Ya, hari ini ada, besok menghilang. Terima kasih untuk segalanya rambutku.